Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, perisai cahaya itu langsung meledak, dan energi pedang yang luar biasa menyapu, menghancurkan semua kekuatan yang tersisa. Aku bertanya-tanya, mengapa anak itu bisa sebanding dengan Helan Lingtian? Bai Jian memukul mundur Ratu Feng dengan telapak tangannya. Aku khawatir kekasih kecilmu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Diam. Wajah Ratu Feng langsung memerah karena marah. Orang ini telah mencoba mengganggu pikirannya berkali-kali, yang membuatnya sangat marah. Melihatnya seperti ini, Bai Jian tersenyum. Aku akan mengirimmu untuk menemui kekasih kecilmu sekarang. Dia mengayunkan pedang di tangannya, lalu menyerang bersama Mu Jinyu untuk mengepung Ratu Feng. Gelombang kejut yang hebat terus menerjang, dan dengan upaya bersama dari keduanya, Ratu Feng terpaksa bertahan dan secara bertahap dirugikan. Wanita ini sungguh merepotkan. Wajah Bai Jian langsung muram. Dia bekerja sama dengan Mu Jinyu, dan meskipun mereka menekan Ratu Feng, sangat sulit untuk mengalahkannya. Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Bai Jian tersenyum, dan serangannya menjadi semakin ganas. Di sisi lain, Helan Lingtian menyingkirkan pedang hijau di tangannya. Tatapan tajam matanya menatap ke bawah. Pada saat ini, gelombang kejut dahsyat di sana berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Tidak ada seorang pun. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Pada saat ini, belum lagi Chu Kuangseng. Bahkan istana dewa dan iblis pun lenyap dan tidak terlihat lagi di hadapannya. Di sana, saat berikutnya, dia menoleh ke suatu tempat dengan ekspresi muram. Dalam pandangannya, sebuah sosok dengan cepat melesat keluar, lalu menuju langsung ke bola cahaya di tengahnya. Bajingan ini, Helan Lingtian berteriak. Chu Kuangseng bergegas keluar, dan banyak praktisi di sepanjang jalan yang menargetkan bola cahaya di tengah. Pergi. Tatapan matanya langsung berubah, dan dia melambaikan lengan bajunya. Energi dahsyat menyapu, lalu menghantam beberapa praktisi, menyebabkan mereka muntah darah dan terpental mundur. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim untuk meraih bola cahaya itu. Tian Chuizhan, pada saat ini, teriakan marah terdengar, dan Helan Lingtian menebas dengan pedangnya. Energi pedang hijau yang tak tertandingi melesat keluar, menuju langsung ke titik vital Chu Kuangseng di punggungnya. Dilihat dari penampilannya, dia berencana menggunakan ini untuk memaksa Chu Kuangseng menghindar, untuk mencegahnya mendapatkan bola cahaya itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, menghadapi pukulan mematikan ini, wajah Chu Kuangseng tetap tenang. Dia sama sekali tidak memperpedulikannya. Telapak tangannya langsung bergerak untuk meraih bola cahaya itu. Mencari kematian. Ekspresi Helan Lingtian menjadi marah. Pukulan ini cukup untuk merenggut nyawa anak itu. Akan tetapi, seringai di wajahnya tiba-tiba membeku sebelum sampai berkembang. Cahaya kuno itu mengembun, lalu berubah menjadi baju armor di belakang punggung Chu Kuangseng. Energi pedang hijau itu menghantam baju armor itu dengan keras. Setelah terdengar suara bentrokan keras, benda itu tiba-tiba hancur. Apa itu? Helan Lingtian bertanya dengan kaget. Pada saat ini, Chu Kuangseng telah mengambil kesempatan untuk muncul di depan bola cahaya, lalu meraihnya di tangannya.
Merasakan fluktuasi harta karun yang melimpah, ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia akhirnya mendapatkan seni bela diri yang menantang surga ini. Zhou Guangsheng begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah ratusan tahun, seni bela diri ini akhirnya menjadi miliknya. Baru saja ia tengah asik dengan kebahagiaannya. Tiba-tiba datanglah hembusan angin yang sangat kencang, langsung mengenai alisnya. Raut wajah Zhou Guangsheng langsung berubah, dan tanpa sadar dia menampar dengan telapak tangannya. Terdengar suara yang keras, dan serangan yang tiba-tiba itu berhasil dihancurkan oleh telapak tangannya. Dia menatap Helan Lingtiang dengan sorot mata dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Anda tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Helan Lingtian mencibir. Dengan niat membunuh yang terpancar di matanya, Zhou Guangsheng meliriknya dengan tatapan dingin. Lalu meraih bola cahaya itu, ingin memasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Namun saat berikutnya, ekspresinya langsung berubah. Sebab, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak dapat menyimpan bola cahaya itu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa benda ini tidak bisa disimpan? Dia tampak terkejut. Mungkinkah ratusan tahun telah berlalu dan hal ini juga telah berubah? Bocah, serahkan barang-barang itu. Mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Helan Lingtiang berkata dengan mengancam. Keluar. Zhou Guangsheng mengangkat tangannya. Kamu mencari kematian. Helan Lingtian mengalihkan pandangannya dari ke Yu Kencang yang tidak jauh dari sana. Kakak Yue, barang-barangnya sudah dirampas oleh anak itu. Apakah kamu masih ingin bertengkar dengan orang itu? Yue Kencang melancarkan pukulannya, bertabrakan dengan Hun Feng. Hembusan angin kencang menerjang, dan kedua lelaki itu mundur. Apa? Benda itu berhasil direbutnya? Mendengar kata-kata Helan Lingtian, dia berkata dengan ekspresi terkejut. Helan Lingtian mengangguk dengan ekspresi dingin. Anak ini licik dan berhasil menipuku. Yu Kencang sangat marah dan hampir mengutuk Helan Lingtian. Namun dengan musuh yang kuat di depannya, dia hanya bisa menahan amarahnya. Mari kita bergabung untuk mengambil kembali barang itu. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu jatuh ke tangan anak ini? Melihat kedua orang yang sedang marah, Hun Feng datang mendekat. Kakak Chu benar-benar hebat. Dia benar-benar bisa membuat Helan Lingtian kehilangan muka. Sambil berbicara, dia tidak menunjukkan minat apapun pada benda di tangan Zhou Guangsheng. Namun, saat ini, Zhou Guangsheng tidak menyadari hal lain dan hanya bisa berkata dengan wajah dingin. Selanjutnya, aku harus meminta bantuan saudara Hun, dan kita akan menyingkirkan kedua orang ini bersama-sama. Tidak masalah. Hun Feng mengangguk, lalu menatap Yue Kencang dengan tatapan dingin, lalu tersenyum tipis. Aku hanya mempermainkanmu tadi. Lain kali, kau harus lebih berhati-hati. Sombong, Yue Kencang mencibir. Dengan kesombongannya, bagaimana mungkin dia takut pada Hun Feng? Selain itu, sebagai orang dari Tanah Suci, pemimpin 10 wilayah, ia pada dasarnya memiliki mentalitas yang unggul. Berhentilah berbicara omong kosong dan ambil tindakan. Helan Lingtiang berteriak, lalu bergegas menuju Zhou Guangsheng terlebih dahulu. Zhou Guangsheng mengambil tindakan untuk menghadapi Helan Lingtian. Pertarungan keempat orang itu begitu hebat, hingga membuat kelopak mata banyak orang berkedut. Dan tanpa sadar mereka menjauh, takut kalau terkena efek pertempuran. Zhou Guangsheng melambaikan lengan bajunya, dan terdengar suara raungan naga. Dan tangan pembunuh naga yang berdarah teracung,
lalu menyerbu langsung ke sisi yang berlawanan. Helan Ling Tian mencibir, lalu menebas dengan pedang hijau di tangannya. Energi pedang yang tajam mengamuk dan langsung membelah tangan pembunuh naga berdarah itu menjadi dua. Selama pertempuran sengit mereka, pertarungan antara Hun Feng dan Yue Qincang juga sangat berbahaya. Gerakan yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama mematikan. Jika salah satu pihak lalai, mereka akan terjebak dalam situasi yang tidak bisa diperbaiki. Sesaat, situasi kembali menjadi berdarah. Di langit, serangkaian serangan dahsyat dilancarkan, membombardir lawan seperti badai. Pertarungan sengit antara keempat orang ini berlangsung selama setengah hari penuh. Selama proses ini, tidak ada seorang pun yang mendapatkan keuntungan, dan keempat orang itu terjebak dalam jalan buntu. Helan Ling Tian menebas, dan energi pedang yang dahsyat menyapu, langsung membelah ruang dan mengarah langsung ke alis Chu Guangsheng. Chu Guangsheng mengulurkan tangannya, lalu tiba-tiba menggenggamnya. Saat raungan naga yang memekakkan telinga itu terdengar, cahaya darah pekat bersiul keluar. Seolah-olah telah berubah wujud menjadi naga raksasa berwarna merah. Lalu menyerbu ke arah energi pedang dengan aura yang mengerikan. Keduanya pun bertabrakan, dan energi pedang dan naga berwarna merah darah meledak pada saat yang sama. Pertarungan sengit di antara keduanya tidak berhenti sedikit pun. Keduanya kembali beradu hebat. Pada saat yang sama, semua orang yang sangat bersemangat. Hembusan angin kencang tiba-tiba tertiup dari samping, menargetkan bola cahaya di tangan Chu Guangsheng. Wajah Chu Guangsheng langsung berubah dingin. Dia menampar dengan tangan belakangnya, lalu bertabrakan dengan telapak tangan Yue Qincang. Buruk. Ketika kedua telapak tangan bersentuhan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena bola cahaya itu saat ini berada tepat di tengah-tengah telapak tangan kedua orang itu. Bola itu pun terjepit hingga menjadi retakan oleh kekuatan yang melonjak hebat itu. Retakan itu menyebar dengan cepat dan dalam sekejap mata. Retakan itu muncul di setiap sudut bola cahaya. Pada akhirnya, bola cahaya itu meledak di depan matanya. Bukan hanya dia, ekspresi Yue Qincang dan Helan Ling Tian pun juga berubah. Jika harta karun itu dihancurkan seperti ini, semua kerja keras mereka akan sia-sia. Di tengah tatapan ragu itu, sebuah bola cahaya meledak. Dan gelombang kecut yang dahsyat mengamuk darinya, menyapu dengan ganas ke sekeliling. Di mana benda itu? Pupil mata Chu Guangsheng sedikit mengecil. Ketika bola cahaya itu meledak, dia tidak bisa melihat jejak harta karun dari manapun. Bahkan fluktuasinya pun menghilang. Apa yang sedang terjadi? Helan Ling Tian dan dua orang lainnya membuka mulut lebar-lebar. Tampaknya mereka terkejut. Mengapa tidak ada apapun di dalam bola cahaya ini? Di bawah tatapan heran banyak orang, sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari tempat bola cahaya meledak itu, langsung menuju ke lapangan kerikil di bawahnya. Kotak kerikil itu langsung meledak dengan dahsyat, dan retakan menyebar ke segala arah, menyebabkan banyak pemburu harta karun mundur dengan panik. Di antara sekian banyak retakan, ada satu yang paling menarik perhatian. Lebarnya puluhan kaki dan robekan hingga ke bawah, mencapai kedalaman yang tidak diketahui. Melihat kejadian ini, semua orang yang masih berebut harta karun itu berhenti. Lalu melihat ke arah retakan itu dengan wajah terkejut. Ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah. Dia menatap retakan itu, dan emosinya berfluktuasi perlahan-lahan menjadi tenang. Mungkinkah tidak ada harta karun di dalam bola cahaya sebelumnya? Apakah itu semua hanya ilusi? Saat pikiran-pikiran itu melintas di benaknya, matanya langsung berkedip cepat.
Di manakah sebenarnya seni bela diri yang menantang surga itu disembunyikan? Retakan yang terus meluas, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, separuh makam telah terbelah menjadi dua. Namun demikian, retakan tersebut tidak berhenti menyebar dan terus menjalar ke bagian bawah makam. Melihat pemandangan ini, Helan Lingtian dan Yue Qincang saling berpandangan. Dengan ekspresi terkejut dan ragu dalam ekspresi mereka. Apa artinya semua ini? 10 menit berlalu dan retakan akhirnya berhenti menyebar. Pada saat itu, seluruh makam telah terbelah menjadi dua. Saat makam itu terbelah, tubuhnya yang besar ambruk ke kedua sisi dan jatuh ke tanah dengan suara yang menekakan telinga. Hembusan angin kencang tertiup, menghancurkan separuh kebun buah spiritual. Asap dan debu mengepul, menutupi ruang dalam radius puluhan ribu kaki. Suara gemuruh petir terus menyebar ke seluruh dunia. Wajah Chu Kuanseng tampak serius. Matanya menatap ke tanah di bawahnya. Seiring berjalannya waktu, asap debu di sana berangsur-angsur menghilang. Apa ini? Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan pupil matanya mengerut hebat. Pada saat ini, jurang gelap muncul di tanah di bawahnya. Jurang itu lebarnya 1000 kaki dan tak berdasar, seolah mengarah ke dunia di bawah. Jurang neraka dewa dan iblis, kata Chu Kuanseng dengan suara bingung. Bagaimana mungkin tempat paling berbahaya di kuburan para dewa dan iblis ini tersembunyi di bawah makam? Tampaknya ratusan tahun telah berlalu dan segalanya di sini telah banyak berubah. Ia tidak tahu apapun tentang apa yang disebut jurang Netherworld ini. Ia hanya tahu bahwa itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh pemakaman dewa dan iblis. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu keluar hidup-hidup. Kerangka, Chu Kuanseng mengalihkan pandangannya ke arah puncak jurang Netherworld. Di sana muncul sebuah titik putih. Setelah diperhatikan dengan cermat, bintik putih itu ternyata adalah kerangka putih. Ayo pergi. Dia melirik Hun Feng, lalu terbang menuju kerangka itu terlebih dahulu. Melihat ini, Hun Feng ragu sejenak, lalu segera mengikutinya. Setelah itu, Helan Lingtian dan Yue Qincang tidak mau kalah dan segera bergegas menuju titik putih itu. Jelaslah mereka juga menemukan ada kelainan. Melihat mereka berempat menyerbu keluar, orang-orang juga menyerbu satu demi satu. Beberapa orang yang kurang beruntung karena ceroboh dan terlalu dekat dengan jurang Netherworld. Setelah menjerit, tubuh mereka langsung meledak begitu saja. Hanya dalam hitungan menit, puluhan tubuh orang berjatuhan silih berganti. Bau darah memenuhi udara, menyebabkan banyak sekali orang berhenti karena ngeri. Chu Kuanseng berhenti 100 kaki di atas jurang dewa dan iblis. Dia melirik ke bawah, sekilas ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Jurang Netherworld ini memang merupakan tempat yang paling berbahaya di dalam makam dewa dan iblis. Para praktisi Ranaying yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka langsung meledak. Tempat apa ini? Kenapa begitu menyeramkan? Ratu Feng dan Feng Lier juga mendekat. Ratu Feng menutup dadanya yang montok saat berkata dengan ketakutan. Tempat seperti itu hanyalah zona kematian. Jangan mendekat. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Chu Kuanseng berkata dengan ekspresi serius. Ratu Feng mengangguk, ekspresinya penuh ketakutan. Kakak Chu, apakah kamu tahu hal ini? Hu Feng bertanya. Chu Kuanseng menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak begitu mengerti. Mendengar ini, mata Hun Feng berkedip-kedip.
lalu dia tidak bertanya lagi. Chu Guangsheng menundukkan kepalanya saat melihat ke bawah. Saat jaraknya semakin dekat, dia dapat melihat kerangka itu dengan jelas. Kerangka itu seluruhnya berwarna putih kristal, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, dan memancarkan rasa penindasan yang aneh. Penindasan semacam ini tidak terlalu ketara, tapi masih terasa, dan tanpa disadari, membuat orang merasa takjub. Rasanya seperti seorang yang menghadapi dunia. Apa-apaan ini? Chu Guangsheng bergumam. Pada saat ini, bahkan dia sedikit bingung. Terima kasih.